Ya, selamat pagi. Gimana kabarnya adik-adik? Semoga semuanya luar biasa. Adik-adik, pagi ini kita akan IMPA bersama Kak Feby dan Kak Ebit. Nah, adik-adik semua sudah siap untuk IMPA? Ya, semoga semuanya sudah siap dan semangat. Walaupun kita masih ibadah dalam bentuk daring, tapi kita harus semangat ya adik-adik. Ya, adik-adik sekarang siapkan Alkitabnya dan siapkan hatinya untuk kita beribadah. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita saat teduh sejenak. Ya, adik-adik, sekarang silakan berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan Mars Pelka PA. Baik adik-adik, kita akan menyanyikan lagu pembukaan kita dari Terbit Matahari. Ya, kita nyanyikan ya pakai gerakan adik-adik. 1, 2, 3. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, masih semangat kan adik-adik? Kita akan menyanyikan lagu Saya Istimewa. Semuanya semangat ya adik-adik, kita tetap pakai gerakan. Ayo, 1, 2, 3. Saya istimewa, kamu istimewa. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Mataku dapat kedip-dip-dip, hidungku dapat bersin asyim. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Adik-adik, mari kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan Yesus telah menyertai kami. Terima kasih atas nafas kehidupan yang telah Tuhan berikan. Kami mengucap syukur Tuhan, pada pagi hari ini kami bisa bersama-sama untuk IMPA walaupun dalam keadaan daring. Biarlah kiranya Tuhan menyertai kami selalu. Tuhan berkati juga ibadah IMPA kami pada pagi hari ini. Biarlah kiranya kami dapat fokus untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus berkati juga Kakak Ebit yang akan memberitakan firman-Mu nanti Tuhan. Biarlah kira Tuhan menjamah Kakak Ebit. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita akan membaca Mazmur pujian kita dari Mazmur pasalnya yang ke-18. Mazmur pasalnya yang ke-18, ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang keempat. Kakak akan membacakan ya adik-adik. Mazmur pasalnya yang ke-18, ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang keempat berbunyi demikian. Ia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan akan kebenaran Tuhan, kakak mengundang adik-adik untuk persilakan berdiri dan kita akan bernyanyi dari buku lagu Kidung Ceria 136 Kitab Suci Hartaku. 3, 2, 1. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Allah Bapa kami yang kerajaan sorga, tak pernah henti-hentinya kami anak-anak-Mu mengucap syukur atas kasih setia yang Tuhan berikan kami pada hari ini. Di kesempatan pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar akan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Ebit. Tuhan Yesus yang baik, urapi hamba-Mu ini Tuhan yang akan menyampaikan sedikit kebaikan Tuhan yang terdapat dalam Alkitab. Tuhan urapi hamba-Mu dan dapat berkata-kata yang seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah menjadi doa kami. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita masih tetap berdiri dan kita akan membaca bacaan Alkitab kita yang terambil dari Filipi pasal yang pertama, ayat yang ketiga hingga yang kelima. Alkitab kita terdapat dalam Filipi pasal yang pertama, ayat 3 hingga yang kelima. Kakak akan membacakan untuk adik-adik layan. Filipi pasal yang pertama, ayat yang ketiga hingga yang kelima berbunyi demikian. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai hari ini pertama sampai sekarang.
ini. Demikianlah firman Tuhan. Hosiana, 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 Hosiana. Adik-adik silakan duduk. Selamat pagi adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini itu terambil dari Filipi pasal yang pertama ayat yang ketiga hingga yang kelima. Nah, adik-adik, Kakek Ebit akan menunjukkan gambar apakah ini adik-adik? Nah, adik-adik, ini adalah gambar Rasul Paulus yang selalu semangat memberitakan nama Tuhan Yesus bagi orang lain. Nah, pada waktu itu Paulus sedang dipenjara, namun Paulus tetap memberitakan Injil Yesus Kristus bagi orang lain dengan cara mengirim surat kepada mereka. Nah, adik-adik, berbicara tentang surat Rasul Paulus terhadap jemaat yang ada di Filipi. Surat Filipi ini ditulis ketika Rasul Paulus berada dalam penjara yang berada di Roma. Dan tujuan kenapa surat ini dibuat untuk jemaat di Filipi, di sini Rasul Paulus ingin memberikan sebuah nasihat dan juga penguatan terhadap jemaat yang ada di Filipi, agar jemaat di Filipi ini terus tetap bertekun dalam berikan kepada Tuhan Yesus Kristus dan bahkan bertahan dari kelompok-kelompok pada saat itu. Nah, adik-adik, kalau kita berbicara dari pasal berikutnya, bagaimana jemaat Filipi terombang-ambing dengan pengajaran-pengajaran yang ada pada saat itu. Nah, sehingga Rasul Paulus merasa bahwa dia perlu tetap mendampingi jemaat yang ada di Filipi, sekalipun Paulus ada dalam penjara. Nah, sehingga dalam surat Filipi ini secara khusus Rasul Paulus mengelola suratnya dengan sebuah salam yang biasa digunakan dalam pemberitaan resmi Yunani dan mengakhiri sebuah salam penutup. Nah, adik-adik, dalam ketaatan dan ketabahan yang dirasakan oleh Rasul Paulus dan jemaat yang ada di Filipi, maka jemaat
diajak untuk tetap tekun beribadah dan melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kita telah membacakan Filipi pasal yang pertama, ayat yang ketiga hingga yang kelima itu menggambarkan kehidupan jemaat yang ada di Filipi yang senantiasa hidup dalam tuntunan Tuhan atau tuntunan firman Tuhan. Hidup dalam kebersamaan yang dilandasi kasih Yesus Kristus. Sehingga Paulus mengucap syukur ketika mengingat jemaat yang ada di Filipi dan setiap kali Paulus mengingat jemaat yang ada di Filipi, Paulus berdoa bagi jemaat yang ada di Filipi. Paulus selalu mengucap syukur karena perubahan mereka. Gitu adik-adik. Nah adik-adik, melalui perikop pembacaan kita dapat mengetahui Rasul Paulus bersyukur ketika mengingat keberadaan jemaat Filipi. Mengapa Paulus bersyukur? Karena Paulus bersyukur karena apa yang dilakukan oleh jemaat yang di Filipi memberi dampak baik bagi banyak orang. Persekutuan yang mereka bangun memberi kekuatan bagi mereka. Untuk menjalani proses kehidupan yang Tuhan nyatakan, apa yang jemaat Filipi perbuat memberi dampak positif bagi jemaat dan masyarakat. Iman percaya jemaat di Filipi mereka nyatakan dalam kehidupan mereka hari lepas hari, sehingga kehadiran mereka memberi berkat tersendiri bagi setiap orang yang mereka jumpai. Nah, adik-adik, Paulus sangat senang dan bangga atas jemaat Filipi karena mereka saling mendukung, saling membangun, saling membantu satu dengan yang lain. Nah, adik-adik, kesaksian hidup yang jemaat Filipi berikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, adik-adik, melalui renungan kita pada pagi hari ini, firman Tuhan saat ini kita dengarkan agar dapat melakukan sesuatu yang baik dalam kehidupan ini, sehingga melalui kehadiran kita nama Tuhan dimuliakan bagi banyak orang. Biarlah adik-adik dapat memberikan yang terbaik bagi setiap orang yang kita jumpai, sehingga kita layak disebut anak-anak Tuhan. Nah, adik-adik, kunci dari pembacaan kita pada pagi hari ini yaitu hendaklah kita selalu mengucap syukur, hendaklah kita selalu bersukacita dalam kehidupan kita hari lepas hari, karena kehidupan kita ke depan kita tidak tahu, dan kita selalu menjadi berkat bagi
diri kita dan orang lain. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Amin. Baik adik-adik, tadi kita telah mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu kita akan bernyanyi dan kita akan merespon firman Tuhan, dan kita bernyanyi dari Kidung Ceria 90, Yesus sayang padaku. 3, 2, 1. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan masuk dalam bersyafaat. Marilah kita tunduk kepala kita, lipat tangannya, dan kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, tak pernah henti-hentinya kami selalu mengucap syukur akan kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, di pagi hari ini kami anak-anak-Mu sudah mendengarkan akan firman pada pagi hari ini. Tuhan, kami anak-anak-Mu hendak mau menjadi seperti Rasul Paulus yang selalu mengucap syukur akan segala hal yang telah dirasakan, segala pergumulan yang dirasakan, dan kami anak-anak-Mu Tuhan hendak menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang Maha Pengasih, Tuhan berkati adik-adik klien kami yang ada di rumah, yang sudah mau mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Kiranya adik-adik yang ada di rumah, Tuhan selalu memberikan kesehatan, kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati adik-adik klien kami dalam masa pendidikannya, baik di rumah yang melakukan sekolah online. Kiranya apa yang dilakukan, apa yang dicita-citakan oleh adik-adik klien kami ini dapat tercapai. Dan Tuhan juga memberkati bangsa dan negara kami, di mana pada saat ini bangsa kami dilanda virus COVID-19. Kiranya virus yang ada pada saat ini cepat berlalu, sehingga adik-adik klien kami dapat melakukan ibadah tatap muka di sekolah dan beribadah tatap muka di gereja bersama teman-teman. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan, kami meminta permohonan dari Tuhan. Tuhan memberkati gereja kami yang ada di Nunukan, di
setiap pelayanan yang ada di gereja kami. Tuhan memberkati baik pendeta, penatua, diaken yang terlibat dalam pelayanan pada hari ini. Tuhan memberikan damai sukacita dan penguatan bagi hamba-hambamu yang menjalankan tugas sebagai pelayanan, dan memberikan segalanya pelayanan yang dirasakan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat Kak Feby yang telah menjadi tugas pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati keluarga, suami dan anak dan keluarga besar yang ada di Nunukan maupun yang ada di luar Nunukan. Berikan ke Feby kekuatan agar Kak Feby dapat melakukan kebaikan yang ada di sekitarnya. Tuhan Yesus yang baik, inilah permohonan kami Tuhan. Inilah ungkapan syukur kami Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaslah kami pada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Mari kita bersama-sama mempersiapkan persembahan kita. Dan kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 175, mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Ya, baik adik-adik, silakan berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah memberkati ibadah kami hingga saat ini. Sebentar tadi Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur kami. Biarlah kiranya persembahan kami ini Engkau terima dan dapat bermanfaat untuk pembangunan gereja-Mu. Tuhan Yesus yang baik, berkat yang masih ada pada kami, biarlah kiranya dapat kami pergunakan dengan baik. Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita masih berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan kita akan bernyanyi dari lagu Kidung Ceria 358, Tuhan Allah beserta Engkau. 3, 2, 1. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali
sampai bertemu, sampai kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang Maha Pengasih, dalam kehidupan kami, Tuhan selalu menjadi berkat bagi kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami dalam aktivitas kami selanjutnya. Inilah menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Shalom.